Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini di antaranya. Penambang pasir menemukan kerangka mayat di Sungai Rejali, Lumajang. Dua polisi di Probolinggo dibacok anggota geng motor. LPG 3 kg di Nganjuk dan Ngawi harganya melambung dan mulai langka. Saudara, para penambang pasir di areal sungai kawasan Gunung Semeru di Lumajang dikejutkan dengan temuan kerangka mayat. Polisi masih memproses identifikasi untuk memastikan identitasnya. Para penambang pasir digegerkan dengan ditemukannya kerangka mayat di kawasan pertambangan Sungai Rejali, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Kerangka mayat ditemukan oleh seorang sopir truk pasir yang curiga melihat benda tak biasa di area tambang. Setelah didekati dan diperiksa, ternyata kerangka mayat dan langsung dilaporkan ke polisi. Awalnya sangka hewan, terus panggil tukang batu di sana katanya juga hewan katanya, mungkin hewan itu kan. Soalnya posisinya kan kecil miring, banyak pasirnya gitu. Ada di bawah batu ya? Enggak, di sebelah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kerangka mayat berasal dari tempat pemakaman umum Desa Gondoruso yang hanyut akibat banjir Semeru 2 bulan lalu. Dari pihak kepolisian melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut, juga didatangkan para keluarga ya untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah mayat yang hanyut ya pada 21 April 2024 yang terjadi erupsi Gunung Semeru yang beberapa bulan yang lalu. Polisi masih proses identifikasi untuk memastikan identitas kerangka mayat. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebuah rumah yang ada di pemukiman padat penduduk Sidoarjo Selasa siang ludes terbakar. Sejumlah ruangan beserta sebuah motor dan sepeda angin di dalam rumah ikut hangus dilalap api. Warga yang mengetahui rumah di Sidoarjo terbakar Selasa siang gotong royong memadamkan api. Menurut warga sekitar, api diketahui muncul dari samping rumah, kemudian membesar dan menghanguskan seisi bangunan. Motor dan sejumlah sepeda di dalam rumah juga turut terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik karena rumah dalam kondisi kosong. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Namun akibat kebakaran, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Bunga-bunga minta tolong itu. Jadi untung warga sini tanggap. Begitu terdengar ada yang rumah kebakaran datang semua. Jadi nggak usah dikomando, langsung nyari air sendiri-sendiri. Alhamdulillah ada yang naik ke atas, ada yang ke belakang, jadi nggak sampai merembet ke rumahnya tetangga. Konsleting listrik. Peristiwa kebakaran ini ditangani Polsek Tulangan Sidoarjo. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti sumber api. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, musibah hujan deras disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Lamongan. Akibatnya sejumlah pohon di tepi jalan tumbang dan rumah warga rusak. Kabel listrik PLN juga putus dan berserakan di jalan. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Gelagah pada Senin sore. Meski hanya berlangsung selama 15 menit, angin kencang disertai hujan menyebabkan sejumlah pohon di tepi jalan Desa Soko, Kecamatan Gelagah tumbang. Terjangan angin membuat atap genting rumah warga rusak berjatuhan. Bahkan atap asbes berterbangan tersapu angin.
Kabel listrik PLN juga putus dan berserakan usai diterjang angin kencang. Angin. Jam berapa mas? Nggak tahu ya mas, saya baru pulang dari kerja. Ada berapa pohon mas? Ada ini ya, satu ini. Terus mas, anginnya kencang? Kencang sekali. Mulai jam berapa kira-kira? Ya kalau nggak salah ya, asar lah. Asar. Terus ini inisiatif siapa mas? Saya potongnya sendiri? Iya mas, jalanan orang ini gimana? Warga yang berada di lokasi berupaya untuk mengevakuasi pohon tumbang agar tidak mengganggu pengguna jalan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat masih mendata jumlah rumah rusak dan pohon tumbang akibat kejadian ini. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, 2 polisi di Probolinggo dibacok anggota geng motor. Informasinya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.